Bab 348. Merusak kesempatan baikmu. Ibu kota provinsi hari ini sangat sibuk, dengan jalanan yang dipenuhi pejalan kaki. Ini dapat menggambarkan sepenuhnya bahu-membahu. Terutama tempat di mana pertemuan provinsi diadakan, Hotel Zhongzhou. Karena ini adalah pertukaran bisnis 3 tahunan, hampir semua kekuatan teratas provinsi Jiangping ada di sana. Selain keluarga-keluarga besar, ada juga banyak keluarga kecil, yang tentu saja tidak akan melewatkan acara seperti itu. Hanya keluarga teratas dari setiap kota yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang sebenarnya, dan keluarga lainnya juga dapat menggunakan acara ini untuk melakukan berkomunikasi dengan keluarga dari kota lain. Tuan Yang, pertemuan yang sebenarnya tidak akan dimulai sampai jam 8 malam. Yoshua Guan berkata, biasanya, setiap kali pertemuan diadakan, beberapa pemilik kaya yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuannya akan mengeluarkan beberapa barang yang sangat bagus untuk dijual. Jika mereka beruntung, mereka bahkan juga mungkin menemukan beberapa barang bagus. Jerry yang menganggukkan kepalanya sedikit, dia secara alami memahami hal ini. Pertemuan tidak akan dimulai sampai malam hari tiba, dan alasan dia datang lebih awal adalah karena dia ingin merasakan acara yang hanya diadakan setiap 3 tahun sekali ini. Yoshua Guan tiba-tiba berkata, selama pertemuan berlangsung, Hotel Zhongzhou ditutup. Hanya orang-orang yang membawa undangan untuk pertemuannya yang bisa masuk, kamu hanya perlu menunjukkan undangan untuk masuk ke hotel. Di dalam hotel, ada juga beberapa barang bagus yang disiapkan oleh penyelenggara, dan juga beberapa barang bagus yang dipercayakan kepada penyelenggara untuk dijual, seperti lukisan antik dan kaligrafi, semua yang orang inginkan ada. Selain itu, ada beberapa mobil mewah edisi terbatas, serta rumah-rumah mewah yang bernilai tinggi, semuanya mungkin akan muncul. Spanduk di sekitar hotel, serta iklan yang ditampilkan di layar tampilan, semuanya sangat berharga. Bahkan ada orang yang rela menghabiskan ratusan juta untuk menampilkan iklan di layar tampilan hotel. Mendengar apa yang dikatakan Yoshua Guan, Jerry yang sedikit terkejut, seperti yang diharapkan dari pertemuan bisnis 3 tahunan, ini benar-benar mewujudkan kata bisnis sepenuhnya. Iya, penyelenggara setiap pertemuan bisa mendapatkan untung besar darinya. Yoshua Guan berkata dengan emosional, terutama layar besar di luar hotel, iklan yang bergulir di atasnya hanya dapat dimenangkan dari pelelangan. Situasi sekeliling dari setiap pertemuan akan disiarkan langsung ke seluruh negeri, bahkan sampai luar negeri. Biaya iklan di bagian luar hotel saja sudah merupakan uang yang sangat besar. Jerry yang seperti Nenek Liu yang memasuki Grandview Garden. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia menghadiri acara sebesar itu dan dia sangat penasaran. Tuan Yang, apakah kamu ingin berjalan-jalan di luar sekarang, atau pergi ke hotel untuk beristirahat? Yoshua Guan tiba-tiba bertanya. Jerry yang tersenyum, kalian tidak perlu mempermasalahkanku. Ketika pertukaran dimulai, aku akan menuju ke tempat pertemuan. Untuk saat ini, aku akan lihat-lihat saja di luar. Setelah membubarkan Yoshua Guan dan Gerdy Guan, Jerry yang berbalik dan pergi. Pertemuan baru akan dimulai pukul 8 malam, dan dia masih punya banyak waktu untuk melihat keluar. Jerry yang baru saja mengambil beberapa langkah keluar ketika suara terkejut tiba-tiba terdengar di belakangnya. Kenapa kamu di sini juga? Jerry yang berbalik, sedikit terkejut. Ada sedikit kegembiraan di wajah Susan Su, bagaimana mungkin aku melewatkan pertemuan 3 tahunan ini? Tuan Yang. Saat ini, sosok familiar lainnya muncul, itu adalah Choki Su. Kali ini, Choki Su secara mengejutkan diikuti oleh seorang wanita muda, yang terlihat lebih muda dari Susan Su, tapi sangat mirip dengannya. Wajahnya juga sangat manis, kecuali ekspresinya yang dipenuhi dengan sikap dingin yang menolak orang lain. Jerry yang tahu bahwa Susan Su memiliki seorang adik perempuan, dan jelas, gadis inilah orangnya. Jika bukan karena Susan Su, Jerry yang tidak akan peduli dengan Choki Su sama sekali. Terakhir kali dia pergi ke keluarga Meng untuk mencari Yuri Zhou, dia sengaja mengeluarkan berita itu.
Tetapi yang membuatnya kecewa, keluarga Su tidak pergi untuk membantunya. Choki Su jelas juga mengerti bahwa Jerry yang tidak memperlakukannya dengan baik. Dia tersenyum dan berkata kepada wanita di sampingnya, "Hana, ini Tuan yang aku sebutkan padamu." Gadis itu memandang Jerry yang tanpa ekspresi dan secara mekanis memperkenalkan dirinya. "Halo Tuan Yang, namaku Hana Su." Jerry yang mengangguk sedikit, "Halo." "Jerry Yang, apakah kamu akan masuk?" Susan Su bertanya sambil tersenyum. Jerry yang menggelengkan kepalanya, "Ini masih pagi, aku akan berjalan-jalan di luar dulu." "Aku juga akan melakukan itu, jadi aku akan mengikutimu." Susan Su berkata dengan gembira. Sebelum Jerry yang bisa mengatakan apa-apa, Choki Su angkat bicara, "Susan, kamu sudah familiar dengan pertemuan ini. Jadi ini saat yang tepat membantu Tuan yang mengenalnya. Aku dan adikmu akan masuk lebih dulu. Tuan Yang, sampai jumpa malam ini," kata Choki Su, lalu membawa Hana Su ke Hotel Zongsu. "Jerry Yang, kenapa kamu tidak membawa Lesi ke acara sebesar ini?" tanya Susan Su. Jerry yang menggelengkan kepalanya, "Perusahaan agak sibuk akhir-akhir ini, jadi dia tidak punya waktu." Beberapa waktu yang lalu, Jerry yang telah berbicara dengan Lesi Qin tentang pertemuan ini. Tetapi ternyata bisnis grup Sanhe sangat sibuk akhir-akhir ini, dan Lesi Qin tidak punya waktu sama sekali. Mengetahui bahwa Lesi Qin tidak akan datang, Susan Su langsung gembira dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menggandeng lengan Jerry Yang. Jerry yang mengerutkan kening dan tanpa sadar akan menarik lengannya ke belakang. Tetapi saat itu, Susan Su tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Ada terlalu banyak orang di sini, dan aku memakai sepatu hak tinggi. Aku takut jatuh, jadi aku akan meminjam lenganmu untuk sementara waktu, tidak apa-apa kan?" Susan Su telah mengatakan ini, jika dia masih menarik lengannya ke belakang, itu memang agak tidak pantas. Di seberang Hotel Zongsu, adalah stadion provinsi. Setiap kali pertemuan diadakan, di dalam stadion, semuanya dijadikan sebagai kios. Banyak pedagang kecil membawa produk mereka untuk dijual di sini. Susan Su menunjuk ke stadion di seberang jalan, lalu menunjuk ke hotel di sebelah stadion dan berkata, "Itu adalah Hotel Oasis, itu dianggap sebagai versi pertemuan kelas rendah. Beberapa keluarga kelas A dan B yang tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan yang sebenarnya, hanya bisa berkumpul di sini." Susan Su memang mengerti dengan jelas tentang situasi seputar pertemuannya. Apa yang dia katakan adalah semua yang Jerry yang tidak tahu. Jerry Yang. Saat Susan Su berkeliaran sambil memegang tangannya Jerry Yang, beberapa orang tiba-tiba berjalan ke arahnya, dan orang yang memimpin mereka, secara mengejutkan, adalah Paul Han. Paul Han sangat membenci Jerry Yang. Tadi malam di keluarga Han, dia telah memperingatkan bahwa Jerry Yang harus menjauh dari Alfredo Han dan Vivi Han. Kemudian, dia bahkan mengejar Jerry Yang sampai villa Alfredo Han untuk mengusirnya. Hasilnya, Alfredo Han malah mengusirnya. "Tuan Han." Jerry yang sedikit ragu-ragu, tetapi masih menyapanya. Wajah Paul Han sangat buruk. Jika Alfredo Han tidak memperingatkannya untuk tidak memprovokasi Jerry Yang, dia sudah akan menyuruh orang menyerangnya kemarin di kediaman keluarga Han. Pada saat ini, melihat Susan Su memegang lengan Jerry Yang dengan erat, dia sangat marah. Baru kemarin Vivi Han menyatakan di depan umum bahwa dia menyukai Jerry Yang. Hanya satu malam telah berlalu, dan Jerry Yang memiliki kekasih baru di sisinya. "Benar saja, kamu bukan orang yang baik-baik. Bukannya menghargai putriku yang sangat menyukaimu, kamu malah tidak jelas pasangannya." Paul Han berkata dengan wajah dingin, "Jika aku tahu kamu berani mendekati putriku lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Mengatakan itu, Paul Han memimpin orang-orang itu pergi. Jerry yang mengerutkan kening, kebencian orang ini dengannya masih sangat dalam. Tetapi pada saat ini, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Orang ini juga menatap Jerry yang dengan wajah terkejut. Hampir secara refleks, Jerry yang menarik lengannya yang dipegang oleh Susan Su, dan masih ada sedikit kepanikan di wajahnya. "Yumi, kenapa kamu di sini?"
Jerry Yang, dengan perasaan bersalah, berjalan ke depan dan bertanya. Yumi Qin menggigit bibir merahnya, wajahnya penuh dengan kekecewaan. Jika aku tidak datang, aku tidak akan merusak kesempatan baikmu ini, bukan? Bersambung.